Selamat siang, perkenalkan nama saya Komangke Syafani Laksmi dengan 3 digit NIM akhir 100. Kali ini saya akan memenuhi terkait ujian tengah semester eh, perancangan irigasi dan bangunan air, yaitu membuat video dengan menjawab 4 soal yang telah diberikan. Ya, yaitu yang berikut adalah soal pertama. Pada soal 1 bagian A, diminta menjelaskan tujuan analisis tinggi air maksimum atau D3 dalam perencanaan bendung. Jadi tujuan analisis tinggi air maksimum atau D3 dalam perencanaan bendung itu untuk mengetahui muka air tertinggi saat debit rencana melewati bendung, di mana nilai D3 ini digunakan untuk menentukan tinggi bendung, freeboard, serta memastikan struktur aman terhadap limpasan, geser, dan guling nantinya. Lalu, selanjutnya itu menjelaskan dengan metode trial error seperti tabel. Jelaskan bagaimana menentukan nilai D3. Baik, seperti yang diketahui di soal, saya dengan yaitu lebar sungai sebesar 47,9 meter, koefisien C sebesar 41,5, dan kemiringan energi I itu 0,0004. Data-data yang diketahui itu sudah cukup untuk mengetahui atau mencari nilai D3 itu sendiri. Baik, berikut tabel nilai D3. Tabel untuk menentukan nilai D3 yang sudah saya buat. Pertama-tama, dalam menentukan nilai D3, data yang perlu diketahui seperti yang sudah disebutkan tadi, itu data lebar dasar sungai, koefisien Cesi, dan kemiringan energi. Dengan metode trial and error, kita tentukan dulu perkiraan nilai D3 yang mau kita cari. Di sini saya di awal menggunakan nilai D3 sama dengan 1,5 meter. Selanjutnya, kita mencari nilai A, di mana nilai A dicari menggunakan rumus H kali B, di mana jadinya dihitung dengan lebar dasar sungai dikali dengan D3-nya. Selanjutnya, kita mencari nilai B, itu dengan cara lebar dasar sungai ditambah 2 dikali D3 itu sendiri. Selanjutnya, kita mencari nilai R, yaitu dengan cara A dibagi P. Lalu di sini saya input nilai CZ untuk nilai CZ yang diketahui untuk memudahkan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya selanjutnya mencari nilai V atau kecepatan itu dicari dengan koefisien CZ dikali akar R dikali I. Selanjutnya, untuk mencari nilai Q, itu dicari dengan rumus A dikali V. Lalu, untuk errornya, kita menggunakan eh, dicari nilai Q terdekat dengan nilai Q yang kita dapatkan berdasarkan nilai D3 dengan Q rencana yang sudah ditentukan. Dengan error yang kecil atau sama dengan 0, maka D3 itu dapat diterima. Sehingga sehingga dilakukan iterasi berkali-kali untuk mendapatkan nilai D3 yang dapat menghasilkan nilai Q sama dengan nilai Q rencana. 1C yaitu diketahui jika debit rencana sebesar 112 meter kubik per second. Jelaskan kriteria bahwa hasil perhitungan sudah konvergen. Baik, di sini saya juga sudah menghitung. Diketahui bahwa nilai uh, Q, Q rencananya itu sebesar 112 meter kubik per detik. Dengan melakukan iterasi berkali-kali, saya menggunakan nilai D3 sebesar 2,05003. Dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, A dicari menggunakan eh, lebar dasar sungai dikali D3, dapatkan sebesar 98,196. Nilai P dicari dengan
lebar dasar sungai ditambah 2 kali D3. R dicari dengan A dibagi P. Koefisien Cz sesuai dengan yang diketahui. Nilai V dicari dengan koefisien Cz dikali akar R dikali I. Dan Q dicari dengan cara A kali V. Sehingga error yang didapat itu sebesar 0%. Karena nilai Q yang didapat berdasarkan nilai D3 sebesar 2,05003 sudah sama dengan Q rencana yang diketahui di soal. Baik, saya izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Dengan diketahui elevasi sawah tertinggi sebesar 271,1 meter, elevasi dasar sungai sebesar 269,5 meter, dan kehilangan energi total sebesar 1,3 meter. Saya izin menjawab pertanyaan 2A terlebih dahulu, yaitu jelaskan konsep backwater calculation dalam menentukan elevasi mercu. Backwater calculation adalah perhitungan kenaikan muka air di hulu akibat bendung yang menahan aliran sungai. Perhitungan ini atau backwater calculation ini digunakan untuk menentukan elevasi mercu agar muka air cukup tinggi untuk masuk ke saluran irigasi secara gravitasi. Dengan metode ini, tinggi mercu bisa dirancang optimal, di mana optimal ini sendiri yaitu tidak terlalu rendah sehingga air tidak kurang nantinya dan tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan banjir atau genangan di hulu. Selanjutnya, eh, pertanyaan 2B yaitu hitung elevasi muka air di bendung, dan pertanyaan 2C yaitu tentukan nilai mercu bendung atau P. Untuk menjawab pertanyaan 2B dan C, saya menggunakan Excel sebagai alat bantu. Izin share screen Excel saya. Baik, hal-hal yang diketahui sudah saya tulis di atas di bagian sini, yaitu elevasi sawah tertinggi yaitu sebesar 271,1, elevasi dasar sungai 269,5, dan kehilangan energi total sebesar 1,3. Elevasi muka air untuk menjawab pertanyaan 2B itu ditanya terkait elevasi muka air di bendung. Itu dapat dicari dengan rumus elevasi muka air di bendung sama dengan elevasi sawah tertinggi ditambah kehilangan energi total. Dengan rumus itu sehingga didapatkan elevasi sawah tertinggi ditambah energi total. Kehilangan energi total sehingga didapat nilai elevasi muka air di bendung sebesar 272,4 meter. Lalu untuk pertanyaan 2C yaitu terkait tinggi mercu bendung atau P, itu dicari dengan rumus tinggi mercu bendung sama dengan elevasi muka air bendung dikurangi elevasi dasar sungai. Karena sebelumnya di pertanyaan 2B sudah dihitung elevasi muka air bendung, yaitu didapat sebesar 272,4 meter. Dan sudah diketahui di soal juga elevasi dasar sungai sebesar 269,5 meter, maka didapatkan tinggi mercubendung atau P sebesar 2,9 meter. Baik, pertanyaan 2D yang terakhir itu jelaskan kenapa harus ada cadangan tinggi atau freeboard. Cadangan tinggi atau freeboard ini diperlukan sebagai batas keamanan di atas muka air rencana untuk mengantisipasi kenaikan air yang tidak terduga seperti banjir yang lebih besar, gelombang yang tinggi, sedimentasi, atau kesalahan dalam perhitungan. Freeboard mencegah air melimpas melewati bendung atau overtopping yang dapat merusak struktur dan mengurangi keamanan operasi. Sehingga freeboard sendiri berfungsi menjaga bendung tetap aman dalam berbagai kondisi. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu diketahui debit Q itu sebesar 112 meter kubik per second dan lebar efektif atau BF itu sebesar 47,9 meter. Izin menjawab pertanyaan pertama, itu jelaskan fungsi mercu OGI dalam bendung. Jadi, mercu OGI dalam bendung itu adalah bentuk mercu yang dirancang mengikuti
aliran air saat melewati puncak bendung agar aliran menjadi lebih lancar dan efisien. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas pelimpahan, mengurangi tekanan negatif atau turbulensi yang bisa merusak struktur, serta membantu mengarahkan aliran dengan stabil ke hilir. Dengan bentuk OGI, bendung lebih aman, efisien, dan tahan terhadap kerusakan akibat aliran air. Baik, selanjutnya jelaskan tahapan menentukan H atau head, HD atau design head, HE atau effective head. Eh, 3C juga jelaskan proses trial error sampai error sama dengan nol dan yang 3D itu tentukan tinggi air di atas mercu atau HE. Untuk menjawab pertanyaan 3B, C, D, saya akan menggunakan Excel untuk lebih mudah menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan tahapan menentukan HE terlebih dahulu. Jadi, untuk menentukan nilai HE itu menggunakan trial and error sama seperti caranya bukan bukan cara eh, konsepnya hampir sama seperti cara menentukan D3 yang saya jelaskan pada pertanyaan nomor satu. Eh, Nantinya nilai HE dan nilai HE dan HE aksen eh, nilainya akan sama atau mendekati sehingga eh, nantinya errornya akan menjadi nol dan HE tersebut adalah HE yang bisa digunakan. Untuk menentukan nilai HE, pertama-tama kita asumsikan terlebih dahulu sama seperti nilai D3 sebelumnya, kita tentukan saja sembarang terlebih dahulu untuk nilai pertama. Berapa? Saya menggunakan nilai satu di sini. Lalu lalu diperlukan nilai HD, di mana menggunakan rumus ini. Lalu P per HE, P yang sudah didapatkan di pertanyaan nomor 2 dibagi HE-nya, P per HD, P dibagi HD, HE per HD, HE dibagi HD. Lalu C0 ini koefisien yang ada di buku KP02. Lalu C1 dan C2 dicari menggunakan grafik. Ini grafiknya. Grafiknya dibaca dasarkan P per HD-nya dan eh, H per HD. Lalu nanti didapatkan nilai C1. Diketahui juga C1 sama dengan C2 sehingga nilai akan sama. Lalu mencari nilai CD di mana C0 kali C1 kali C2. Lalu nilai HE digunakan menggunakan rumus ini sehingga nanti errornya seperti percobaan iterasi pertama saya menggunakan HE sama dengan 1 dan HE aksen yang didapat setelah perhitungan itu sebesar 1,24 sehingga errornya masih di 0,2. Maaf, saya ubah jadi persen terlebih dahulu. Sehingga errornya masih di 25%. Eh, Baik, selanjutnya mungkin itu untuk menghitung tahapan menghitung HE nanti akan diiterasikan berkali-kali untuk mendapatkan nilai HE yang mendekati ya nilai HE aksennya. Selanjutnya itu eh, mencari HD atau head design. Jadi sudah saya mention terlebih dahulu sebelumnya pada saat menjelaskan tahapan mencari HE. Tahapan mencari HD sendiri itu masuk ke dalam tahapan mencari HE di mana kita harus mengetahui nilai HE-nya terlebih dahulu atau kita kita harus mendapatkan nilai HE terlebih dahulu, lalu cara mencari HD sendiri yaitu P atau tinggi mercu yang sudah kita hitung sebelumnya di pertanyaan nomor 2 ditambah nilai HE yang sudah kita
tentukan sebelumnya dikurang nilai D3 yang sudah kita dapatkan di perhitungan soal nomor soal nomor satu. Sehingga dengan metode trial error, nilai HE yang saya dapatkan itu nanti di 1,23,06, sehingga nilai HD-nya didapatkan 2,0806. Selanjutnya yang terakhir itu mencari nilai H. Untuk mencari nilai H, kita menggunakan metode trial and error lagi, tapi eh, nilai yang pertama kita tentukan itu nilai HV0, di mana HV0 itu tinggi kecepatan di hulu sungai. Ini kita tentukan angkanya sendiri, saya eh, menggunakan di nilai 0,03 awalnya, lalu menentukan nilai H, itu HE yang sudah kita hitung sebelumnya, dikurangi dengan HV0-nya yang sudah kita tentukan secara random di awal. Lalu selanjutnya kita cari nilai D0, itu digunakan caranya H ditambah P, mana P itu tinggi mercubendung yang sudah kita hitung sebelumnya sebelumnya di pertanyaan nomor 2. Lalu nilai A kita gunakan rumus B efektif sesuai diketahui di soal, yaitu sebesar 47,9 meter. Kita gunakan B efektifnya itu, lalu dikali D0-nya. Selanjutnya kita cari V0 atau kecepatan aliran di hulu bendung. Itu dicari dengan Q dibagi A. Q-nya menggunakan Q rencana, A-nya yang sudah kita hitung di perhitungan sebelumnya. Lalu di terakhir kita kita cari HV0 aksen. Itu menggunakan rumus ini V V0 kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi di mana gravitasi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat. Lalu eh, nantinya di awal kita kan sudah menentukan HV0 secara secara bebas. Lalu nanti kita eh, setelah perhitungan kita dapat nilai HV0 aksen. Eh, Syarat H dapat digunakan itu adalah nilai HV dan HV0-nya sama nantinya. Setelah melakukan iterasi, saya tentukan nilai HV0-nya 0,016 dan lalu dihitung dengan cara hitung H-nya. Setelah itu menghitung H, menghitung D0, menghitung A, menghitung V0, dan terakhir menghitung HV0 aksen, didapat nilai yang sama, yaitu HV0-nya juga di 0,016, sehingga errornya sebesar 0%. Sehingga nilai H yang dapat dipakai itu di 1,21 meter. Lalu itu pertanyaan untuk nomor 3B. 3C, jelaskan konsep trial error sampai error sama dengan 0. Kita pakai contoh karena penghitungan HE dan H pun menggunakan trial error, di mana konsep trial error ini kita tentukan dulu nilai awalnya, seperti kalau pada tabel mencari HE saya tentukan dulu HE-nya berapa, sampai lalu nantinya akan eh, setelah melewati perhitungan lainnya sehingga didapatkan nilai HE aksen, nantinya nilai HE aksennya sama dengan nilai HE-nya, sehingga itu dapat disebut eh, trial and error, sehingga errornya mendapat nilai 0%, sehingga HE-nya dapat digunakan. Eh, Metode trial error ini harus dilakukan berkali-kali dengan iterasi berkali-kali supaya mendapatkan nilai yang pas dengan error 0%. Di, di cara menghitung H juga sama,
Kita tentukan dulu HV0-nya, lalu kita hitung H, D0, A, V0, dan terakhir HV0 aksen, di mana nantinya HV0 aksen sama nilainya akan sama dengan HV0, maka errornya disebut 0% dan H dapat digunakan. Baik, melanjutkan pertanyaan 3D, tentukan tinggi air di atas mercu atau HE. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perhitungan nilai HE digunakan menggunakan metode trial error dengan setelah saya menggunakan HE pertama itu di 1 meter, lalu karena dirasa masih jauh, persenan errornya di 25%, saya menggunakan di 1,5. Ternyata errornya naik sehingga dapat disimpulkan eh, nilai HE ada di antara 1 dan 1,5. Jadi saya pakai 1,22 selanjutnya. Mendapatkan error 3%. Lalu saya coba lagi sehingga didapatkan saya menentukan nilai HI-nya di 1,23,06. Lalu HD-nya menggunakan rumus ini, P per HI dikurang D3, dapatkan HD-nya 2,0806, P per HI-nya 2,3566, P per HD 1,3938, HE per HD 0,5915, C0-nya sesuai ketetapan di 1,3, C1-nya C1 dan C2 ditentukan dari tabel. Saya akan contohkan untuk membaca tabelnya. Digunakan baik, diperlukan nilai P per HD. P per HD-nya di 1,39. Jadi kita pakai garis yang ini di lebih dari 1,33. Lalu HE per HD. HE per HD-nya itu 0,59. Sekitar di sini, di bawah 6 sedikit. Kita tarik ke garis yang paling pinggir. Lalu kita tarik ke bawah. Itu sekitar di tengah-tengah atau kurang lagi dikit. Jadi saya pakai di 1,26, sehingga C1, C2-nya juga sama 0,926. Lalu CD-nya dicari dengan cara C0 kali C1 kali C2. Lalu rumus HI aksen digunakan seperti rumus ini, sehingga didapatkan HI aksen 1,2303, sehingga errornya di 0%. Baik, saya izin melanjutkan ke pertanyaan 4, itu menjelaskan tahapan perencanaan mercu bendung. Yang pertama itu penentuan kebutuhan elevasi muka air irigasi. Jadi tahapan penentuan kebutuhan elevasi muka air irigasi itu di mana tahapannya diawali dengan menentukan kebutuhan air irigasi pada daerah yang akan ditinjau. Pada tahap ini dilakukan identifikasi luas lahan yang akan diairi, jenis tanaman, pola tanam, serta kebutuhan debit air untuk setiap periode tanam. Dari data tersebut diperoleh debit rencana yang harus dialirkan melalui saluran irigasi tersebut. Lalu selanjutnya dilakukan penentuan elevasi muka air yang dibutuhkan di pintu pengambilan atau intake. Elevasi ini harus mampu mengalirkan debit rencana ke saluran irigasi secara gravitasi. Berikutnya yaitu menentukan elevasi dasar saluran irigasi. Elevasi dasar saluran ditetapkan berdasarkan kondisi topografi daerah dan kemiringan saluran yang direncanakan. Setelah itu, elevasi muka air minimum di saluran dapat dihitung dengan menambahkan kedalaman aliran yang diperlukan terhadap elevasi dasar saluran.
Kemudian dilakukan analisis terhadap kondisi muka air sungai. Pada tahap ini diperiksa apakah muka air alami sungai mampu memenuhi kebutuhan elevasi di intake. Jika muka air sungai lebih rendah, maka diperlukan bendung untuk menaikkan muka air hingga mencapai elevasi yang direncanakan. Setelah itu ditentukan elevasi mercu bendung. Elevasi mercu bendung dihitung berdasarkan kebutuhan air di intake ditambah pengaruh kehilangan energi antara bendung dan bangunan pengambil. Penentuan elevasi mercu juga harus mempertimbangkan kondisi debit banjir serta keamanan bangunan agar bendung tetap berfungsi dengan optimal. Lalu terakhir itu melakukan pengecekan dan evaluasi hidrolis. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk memastikan bahwa elevasi muka air yang direncanakan mampu memenuhi kebutuhan irigasi pada berbagai kondisi debit sungai, baik saat debit rendah maupun debit tinggi. Dengan demikian, mercu bendung yang direncanakan dapat menjamin ketersediaan air irigasi yang efektif. Selanjutnya itu penentuan elevasi dan tinggi mercu bendung atau P. Jadi tahapan penentuan elevasi dan tinggi mercu bendung dimulai dengan menentukan elevasi muka air irigasi yang dibutuhkan. Elevasi ini akan menjadi acuan utama agar air dapat dialirkan ke jaringan irigasi secara gravitasi. Lalu selanjutnya menghitung elevasi muka air di hulu bendung dengan memperhitungkan kehilangan energi akibat aliran, bangunan pengambilan, dan saluran pembawa. Dari perhitungan tersebut diperoleh elevasi muka air rencana di atas mercu bendung. Selanjutnya itu menentukan elevasi dasar sungai di lokasi bendung berdasarkan data topografi dan survei survei lapangan. Elevasi dasar sungai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tinggi mercu. Setelah itu menentukan tinggi mercu atau nilai P sebagai selisih yaitu selisih antara elevasi mercu bendung dengan elevasi dasar sungai. Lanjut, pertanyaan 4C yaitu tahapan penentuan tipe mercu bendung berdasarkan parameter yang digunakan. Tahapannya yaitu tahapan penentuan tipe mercu bendung dimulai dengan mengidentifikasi fungsi utama bendung yaitu sebagai kebutuhan irigasi kah atau mengendalikan muka air atau pengukuran debit. Ini sangat berpengaruh untuk mercu bendung yang akan digunakan nantinya. Lalu selanjutnya dilakukan analisis kondisi hidrologi atau dan hidrolik sungai, meliputi debit debit rencana, tinggi muka air, kecepatan aliran, serta pola aliran di hulu dan di hilir bendung. Data ini digunakan untuk menentukan tipe mercu yang mampu melewati debit dengan aman dan stabil. Lalu dilanjutkan dengan meninjau kondisi topografi, geologi, dan material dasar sungai. Kondisi Pondasi dan karakter sungai mempengaruhi pemilihan mercu. Apakah menggunakan mercu bulat, mercu OGI, atau mercu ambang lebar. Setelah itu dilakukan perhitungan hidrolik yang membandingkan kinerja beberapa alternatif mercu, seperti kapasitas aliran, tinggi energi, dan potensi gerusan di hilir bendung. Lalu tahap terakhir yaitu menentukan tipe mercu yang paling efisien dan aman dan mudah dibangun serta sesuai dengan kondisi teknis dan kebutuhan operasi bendung. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan 4D, yaitu tahapan analisis hidraulika di atas mercu. Tahapan analisisnya yaitu dimulai dengan menentukan debit rencana yang akan dialirkan melalui bendung. Debit ini akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung kondisi aliran di atas mercu. Selanjutnya, menentukan dimensi dan bentuk mercu bendung, seperti lebar mercunya, tinggi mercu, dan tipe mercu yang digunakan. Bentuk mercu akan mempengaruhi pola aliran dan tinggi muka air di atas bendung. Tahap terakhir yaitu
menentukan tinggi energi atau tinggi air di atas mercu, atau H, berdasarkan debit rencana yang sudah ditentukan. Baik, lanjut ke pertanyaan 4E, yaitu tahapan penentuan bentuk atau profil mercu OGI. Tahapan penentuan profil mercu OGI dimulai dengan menentukan debit banjir rencana dan tinggi energi di atas mercu. Jadi perlu diketahui, perlu dipegang erat dan atau sudah diketahui sebelumnya banjir rencana dan tinggi mercunya. Lalu nilai-nilai ini akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan profil aliran dan yang akan mengikuti permukaan mercu. Tahapan selanjutnya yaitu ditentukan elevasi mercu bendung serta tinggi muka air rencana di hulu. Dari data tersebut diperoleh tinggi tekanan dan kecepatan aliran di atas mercu. Tahapan berikutnya yaitu penentuan bentuk lengkung mercu OGI terhadap profil aliran limpasan. Profil mercu dirancang agar sesuai dengan bentuk garis bawah aliran air sehingga aliran dapat melewati mercu dengan lancar dan tekanan negatif dapat dikurangi. Baik, terakhir 4F yaitu evaluasi desain mercu bendung. Tahapan evaluasi dimulai dengan memeriksa apakah dimensi mercu yang direncanakan sudah mampu melewatkan debit banjir rencana dengan aman tanpa menyebabkan limpasan yang berlebih di hulu bendung. Lalu dilakukan evaluasi hidrolik dari aliran di atas mercu seperti tinggi muka air, kecepatan aliran, pola aliran, dan kondisi aliran bebas atau tenggelam. Selanjutnya memeriksa tekanan pada permukaan mercu untuk mengetahui kemungkinan terjadi tekanan negatif yang dapat merusak permukaan bendung. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kondisi hilir bendung, terutama potensi gerusan akibat energi aliran yang besar setelah melewati mercu. Setelah melewati mercu. Tahapan terakhir yaitu mengecek keamanan dan kestabilan bangunan secara keseluruh, baik itu eh, aman terhadap guling, geser, maupun daya dukung fondasi. Sehingga desain mercu bendung dinyatakan aman dan memenuhi kriteria perencanaan. Baik, sekian dari saya penjelasan video mengenai 4 pertanyaan untuk ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.